Yes, kita kembali lagi di TikTok. Edisi kesekian. Nah, jadi lupa gue udah pokoknya. Nah, sekarang ini gue mau kenalin salah satu teman kita juga, Kak Ica panggilannya. Kak Ic, Hauritsa dipanggilnya. Dia adalah seorang seniman. Dia adalah seniman dan juga terlibat di beberapa macam project tentunya juga. Dan di Ruang Rupa sendiri, Kak Ica ini ada hadir juga sama kayak Rifki yang sebelumnya dari Art Lab gitu. Nah, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol dulu sama Kak Ica. Kak Ica, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Kak Ica, pandemi nih, sibuk apaan sih pandemi? Kasian ya, pandemi tuh jadi kambing hitam. Jadi kambing hitam. Sebenarnya pandemi kayak biasa-biasa aja. Gitu. Biasa-biasa aja. Kan akhirnya ruangnya jadi terbatas kan. Oke, ya. Tinggal melakukan hal yang terbatas aja. Berarti tetap melakukan. Yang biasa yang tidak terbiasa dengan harus dilakukan sehari-hari misalnya, contoh. Yang tidak terbiasa dilakukan maksudnya apa ya? Ya maksudnya gini, biasanya lo melakukan kerja yang di luar batas. Kalau lo tadi bilang adalah keterbatasan, malah keterbatasan itu jadi terbatas. Apa yang dilakukan? Adaptif sih. Jadi ya lebih ke kalau nggak bisa keluar ya udah di rumah aja. Oh gitu. Iya. Oke, di rumah aja. Ngerjainnya di rumah gitu. Semua jadi ngerjainnya di rumah lah ya tentu ya gitu. Sebenarnya kalau buat gue, lu biasa aja jam melotot gitu. Oh. Sebenarnya kalau buat gue, karena gue udah terbiasa bekerja di rumah jadinya ya udah gitu. Cuma kan ada kondisi-kondisi yang nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya udah jalanin aja gitu. Jangan dibikin, ya mungkin awalnya shock kali jadi. Shock culture. Culture, culture. Terus jadinya ya udah adaptasi aja. Adaptif lah ya sebenarnya. Yoi. Terus Eca, nih ngomongin tentang ruang sendiri nih gitu Kak Eca. Lu kan juga udah cukup lama misalnya dari mana tuh? Dari Ruang Rupa yang ada di mana? Belakang McD. Kalibata dulu. Kalibata ya? Wah gila. Garuda. Wah gokil. Nah sampai akhirnya sekarang nih Kak Ica, kalau gue liat fotonya muka lo kagak berubah-berubah. Lo immortal ya jangan-jangan. Ubanan sih. Ubanan udah ya. Tapi secara cukuran apa mukanya nggak berubah-berubah Kak Ica. Gila. Nggak cukur juga jangan-jangan segitu-segitu aja. Nah perubahan-perubahan tentang ruang juga nih Kak Ica, kita pengen ngobrol gitu sebenarnya karena hubungannya sama nanti manusia dengan ruang. Yang paling lo senengin tuh ruang yang kayak gimana sih dari perubahan-perubahan itu? Pertama berangkat dari kebutuhan sih. Oke. Boleh sambil ngerokok nggak sih? Boleh dong. Wah ini dari tadi nggak habis-habis karena belum dinyalain. Balik lagi ke kebutuhan, terus kenapa ada ruang rupa? Karena ruang rupa butuh ruang gitu kan. Oke. Dan orang ada di dalamnya juga membutuhkannya. Iya. Maka diciptakan. Ya. Maka diciptakan. Daripada ngemis-ngemis gitu, minta ruang ke pemerintah. Pernah? Yaitu pemerintah, yaitu orang tua. Orang-orang yang punya ruang, yang menguasai ruang gitu. Ya kenapa nggak bikin aja? Gitu. Kayak menurut gua itu dasar dari kenapa akhirnya kita melakukan sesuatu itu. Oke. Karena butuh. Terus daripada minta nggak ditanggepin atau nggak ditanggepin juga ya nanti gitu. Ya udah bikin aja lah. Oh gitu. Ya caranya macam-macam, metodenya macam-macam. Contoh salah satunya Ruang Rupa. Oke. Dan komunitas-komunitas yang sekarang bertebaran banyak. Ya tentu ya pasti ya. Kalau ngomongin Jakarta juga sebenarnya kan dengan ruang atau kantung-kantung. Wah, bahasanya gitu. Kalau bahasanya Berto tuh kantung-kantung mungkin atau Andan. Nah, kantong-kantong ini biasanya lo adaptasinya gimana sih, Cak? Gitu. Beradaptasi pada saat awal-awal mungkin gitu. Wah, ini tempat gue banget nih misalnya. Iya karena kalau gue balik lagi cerita ke gue gitu, misalnya contoh ketika gue ada di kejaksaan
di saat gue muncul tuh di Kejaksaan, walaupun gue pernah ke McD juga gitu, pembukaan apa garase kan banyak tuh dulu. King Deddy, Edoy apa terus siapa lagi? Ya Mas Bin ya. Ada Asung juga, karena Asung masih sering ketemu juga beberapa kali di kampus gitu. Lu ngerasain, wah dia nih tempat gue nih. Ini gue banget nih. Gitu. Walaupun lu diem aja ya. Iya. Ketertarikan sih, sebenarnya ketertarikan. Oh gitu. Jadi ya nggak mungkin lo sukanya otomotif, tapi lo nongkrongnya di anak-anak seni rupa gitu, anak patung. Ya nggak masuk juga. Makanya karena gue tertarik sama seni rupa, terus lo ngomong aja, gue mau angkat telepon. Iya, si anjing. Halo? Emang gue tertarik sama seni rupa, belajar seni rupa. Halo, Mat. Terus teman-teman juga beberapa senang sama seni rupa, jadinya tunggu Ale aja ya. Ya. Oke. Bisa. Ya, lanjut. Ya, kayak gitu, Cak, emang, Cak. Iya. Jadi itu ketertarikan aja. Jadi karena ketertarikan, kesenangan gitu, kenyamanan. Nongkrong kalau nggak nyaman juga nggak enak. Oke. Kan lo udah nyebut tadi, gue sempat denger tuh tadi lo ngobrol sama Rifki tentang kenyamanan. Iya. Terus tapi di saat kenyamanan itu membuat lo jadi nyaman? Mencari kenyamanan itu lo jadi nyaman atau enggak akhirnya? Atau lo malah jadi membuat sesuatu dengan kenyamanan itu? Awalnya nyaman, dari nyaman. Jadi nyaman nggak bikin apa-apa akhirnya, enggak kan? Enggak juga, enggak. Jadi begitu. Nyaman yang beda nih ya? Nyamannya kok kenyamanan nih. Kenapa yuk? Nyamannya kenyamanan. Iya. Kenapa yuk biar lebih nyaman gitu. Walaupun menuju kenyamanan itu berarti gini, Cak, bentar. Pada saat lo bilang tadi mencari kenyamanan, nyari nyaman dengan kenyamanan itu, berarti lu sedang tidak mencari kenyamanan, Cak. Akhirnya lu membuat lagi yang lain jadi nyaman, lebih nyaman lagi. Misalnya, contohnya, bikin ini yuk, bikin itu yuk, bikin ini. Sebenarnya lu bukan orang-orang yang mencari kenyamanan, lu orang-orang yang resah mungkin, Cak. Bisa bilang gitu nggak? Bisa. Oke. Karena seniman harus resah. Wih, anjir. Kalau nggak resah, petik juga nih kan. Gun gua petik kayak Cak nih kan. Iya, Cak. Terus ya itu lu sepakat dengan hal itu ya? Sepakat. Iya. Harusnya lu mesti emang harus resah gitu. Resah terhadap apa nih, Cak? Ruangnya juga kah? Oh, banyak sih faktor resah, banyak. Oke. Dari internal, dari eksternal. Internal udah oke, ternyata di sekitar lo nggak ada yang apa bersinggungan sama ketidakresahan itu. Ya bisa jadi pemicu. Pemicu juga jadi salah satunya. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang ruang nih, waktu itu juga pertama kali kan dari tadi ngomongin ruang. Oh iya, pasti. Iya. Begitu waktu kemarin dulu, bahasanya. Begitu dia kemarin dulu itu pernah nginterview Ade Darmawan, juga sebenarnya sama tuh. Ngomongin tentang tempat di mana sih yang paling asik nih di lo nongkrong dulunya atau sampai sekarang misalnya. Nah, itu pertanyaan yang sama juga, Cak, ke lo nih. Kenyamanan ini di ruang-ruang yang lo berpindah-pindah itu akhirnya sampai sekarang ada di Good School gitu, akhirnya lo tempat mana sih, Cak, yang paling menurut lo, wah nih gue nih paling nyaman nih di sini nih, gue gitu. Gue udah masuk fase memilih sih. Jadi ada masa-masanya gue yang ya udah di situ terus. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi berantakan guenya atau kondisi tempatnya berantakan, ya udah di situ terus dan itu nyaman gitu. Kayak Om Leo dong. Iya. Kalau dia harus membuat jadi berantakan, biar dia jadi nyaman. Kan ada gitu ya? Iya. Kalau lo enggak ya, Cai? Kalau gue ada masanya seperti itu. Ada masanya. Ada kayak di kampus gitu kan. Wah, itu kalau malah bersih-bersih kurang ya. Iya, ada kurang. Kalau nggak bawa M3 tuh nggak di studio. Iya, gitu. benar. Terus juga ada udah ngerasain itu, ya akhirnya ketemu ruang yang wah ini lebih ekspresif ya, lebih Lu mencari nyaman, berarti? lebih ekspresif. Bukan menciptakan ruang. Sebenarnya kalau di runut waktu itu paralel sama adanya ruang rupa gitu. Oke. Jadinya ada segerombolan mahasiswa senior lah gitu, tiba-tiba ngumpul banyak banget. Ternyata mereka ngomongin untuk menciptakan ruang, kayaknya gue saat itu berprediksi seperti itu, berasumsi. Yeah. Dan ternyata benar, mereka menciptakan ruang rupa namanya. Oke. Ya itu ke situ. Oke. Mencari tahu apa nih gitu. Dengan cara
sebenarnya bukan gue sih yang mencari, karena gue juga terlibat di situ juga karena diajak gitu, diajak project, mereka bantuin project lah. Ya. Ya akhirnya jadi keterusan gitu. Walaupun nggak dari awal banget gue di situ, gue loncat-loncat gitu. Tahun sekian gue ada di sini, tahun sekian nggak ada, balik lagi ke ruang gawe rupa, itu ya, pas nggak ada tuh gawe. Itu juga salah satu mencari ruang untuk kenyamanan. Cuma ada tanda kutipnya lah, seperti terpaksa gitu. Oke. Makanya gawe waktu itu. Iya, makanya gawe. Oke. Di tempat kerja yang waktu itu di ruang rupa di Tebet Timur. Sebelumnya beda lagi. Beda lagi. Oke. Di kubikel, terus Oke. yang ngerasa nggak nyaman, lingkungannya nggak gue banget gitu. Sampai balik lagi ke ruang rupa. Dan ruang rupa juga selalu nggak sengaja sih ke ruang rupa itu. Balik lagi ke ruang rupa juga gara-gara ruang lagi. Ruang rupa lagi nyari ruang. Gue bantuin di Tebet Timur, gue cari, ternyata ruang tempat gue bekerja itu sangat cocok untuk ruang rupa gitu. Akhirnya balik lagi ke situ. Nah, pada saat kerja yang di situ, berarti atmosfernya dong, lingkungannya dong akhirnya. Yang jadi menurut lu, kayaknya nggak gue nih. Iya. Tapi ketika dimasukin sama, itu menarik tuh. Menarik. Mungkin jadi berubah. Iya, tidak pernah belum pernah terjadi di teman-teman Ruru yang lain, Cak. Tadinya ini tempat kerja, gue kerja. Begitu jadi ruang rupa, jadi tempat kerja gue juga sebenarnya. Iya. Nah, yang membedakannya apa, Cak? Karena sebelum ruang rupa tempat itu industri. Oh, gitu. Jadi, agensi kecil lah. Oke. Desain. Kalau ada desainnya, ada part desainnya. Kalau sekarang nyebutnya startup ya. Oke, startup. Dan itu kan ya namanya industri, pegawai yang nggak bisa ya boleh lah ngasih masukan gitu, ngasih ide segala macam untuk ngerunning perusahaan. Cuma kan keputusannya tetap ada di big boss dan manajemen lah. Oke, ya. Struktural tuh ya? Struktural banget. Nah kalau setelah, nah gue nggak cocok di situ sebenarnya. Karena kalau secara struktural cocok, cuma karena lingkungan aja gitu, orang-orangnya. Gitu. Lingkungan gitu-gitu ya. Oke. Tiba-tiba ruang rupa dengan tempat yang sama, dengan fungsi yang berbeda, dengan orang-orang yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda, balik lagi kan, ini lingkungan gue dulu gitu, balik lagi ke situ dan nyaman. Cuma yang membedakan adalah orang-orang yang dulu bekerja sama gue di tahun sekian, balik lagi ke orang-orang yang sama, cuma mereka tuh udah berkembang gitu, jadi pas gue balik lagi, wah anjing, dulu yang si ini yang melakukan ini dulu sekarang udah melakukan lebih dari itu gitu. Jadinya gue kayak shock lagi. Kayak contohnya Anggun, Sulap ya. Atau nggak Batman lah. Sebelum mereka bikin Jadugar, mereka masih sendiri-sendiri, masih bikin video sendiri-sendiri, bikin video, explore, masih nyari bentuk segala macem. Itu di Garuda. Dan syuting-syutingnya juga sempat di Kejaksaan. Iya. Itu di genteng Kejaksaan ya, upstairs ya. Kejaksaan. Terus pas balik lagi, ya ternyata mereka udah bikin Jadugar, udah bikin video klip banyak, terus ada band-band baru, termasuk lo juga di situ, ada Upstairs juga, orang-orangnya juga baru, ada Ameng, ada Asung gitu kan, yang sebelumnya nggak ada tuh ada sekarang, teman-teman lama juga gitu. Cuma gue untuk intunya gimana lagi nih, strateginya aja gitu. Ya tinggal ngikutin flow-nya aja gitu. Oke. Soalnya kalau ngomongin tentang ruang juga, waktu saat dimana gua ada di ruang rupa tuh ketika gua diajak project bikin pameran untuk beberapa mahasiswa yang diundang, termasuk gua dan Aribuy. Karena waktu itu kan bikin acara mulu di kampus, pameran, terus dikeliling lah tuh semua teman-teman ruang rupa ke kampus-kampus ceritanya, terus ketemulah kita diundang, terus datang ke sana mau bikin pameran nih buat mahasiswa, isinya mahasiswanya segini doang nih buat di ruang Kejaksaan tuh galerinya. Wah, kalau segini doang mahasiswanya kurang nih kalau gua gitu, karena gua udah bikin itu di kampus yang scale-nya banyak, scale-nya udah besar gitu, scale-nya juga udah menghacking tempat gitu, terus udah yang ya perayaan aja, Cak. Gua ngerasa gua sepakat tuh waktu itu ngobrol-ngobrol sama Rio gitu dulu di zaman kuliah. Kita tuh generasi merayakan, boy. Apa aja kita rayain, boy. Nggak ada handphone kita rayain, ada internet kita rayain. Sekarang nggak ada alat kita rayain, sekarang kita punya alat kita ngerayain. Terus gitu, emang kita merayakan terus tuh gitu.
festif gitu keseakan-akan hidupnya. Seneng ngumpul. Seneng ngumpul, ngobrol, bikin ini yuk, bikin itu yuk, dan seterusnya gitu. Nah, kan ada tuh orang-orang yang ya akhirnya jadi Jakarta 32 lah ya setelah itu ya. Itu salah satunya gitu. Terus kan tapi ada tuh yang bikin ini yuk. Nggak jadi. Bikin ini yuk. Nggak jadi. Nggak pernah jadi ide-idenya misalnya gitu. Nah, itu ruang buat si orang itu nggak sih sebenarnya, misalnya contoh gitu, atau jangan-jangan memang harus ada doi nih yang selalu resah gitu. Tapi selalu terrealisasi nggak? Dulu nggak, gue dulu ada contoh yang menarik sih, dan itu menurut gue bisa mengubah persepsi gue tentang ruang. Jadi zaman gue kuliah itu tiba-tiba ada flyer lah gitu, selebaran pameran di Stasiun Gambir. Anjing nih apaan? Itu yang Ameng ya? Yoi, Ameng. Karena waktu itu gue pameran tuh di galeri gitu. Pameran tuh di galeri udah gitu. Tiba-tiba di Stasiun Gambir, di public space. Anjing kayak gimana nih? Nah itu yang gue nggak terlibat. Cuma Bing tuh ikut ya. Cuma keren sih, menurut gue keren dan aneh gitu saat itu ya. Mungkin kalau sekarang ya udah biasa aja gitu. Ya. Tapi menurut gue tuh jadi kayak mengubah perspektif tentang ruang sendiri. Karena ruang apapun yang ada di sini itu bisa dialihfungsikan gitu. Di luar dari fungsi sebenarnya gitu. Ya. Jadi kalau misalkan diperuntukkan ruangan ini nih sekarang nih gitu ya, buat meeting, besok bisa nggak buat meeting. Di hari yang sama, bukan ngomongin besok lah, di hari yang sama dipakai buat meeting, dipakai buat syuting, dipakai buat apa lagi nih? Ini kita jangan ngomongin sampai malam nih, Cak. Kalau sampai malam ada yang tidur nih. Iya kan? Ya. Dia DJ-DJan jadi, dan ruang pamer jadi dan seterusnya sampai akhirnya tidur. Dan begitu lagi. Dan akhirnya dari mungkin Ameng menginspirasi banyak teman-teman kali ya, termasuk kita yang lagi itu berpameran di WC Seni Rupa. Sama kampus. Di Warung Holil. Sama di Warhol. Iya. Itu Warhol tuh ceritain tuh, Cak. Warhol tuh apa tuh, Cak? Warung Holil di samping Taman Ismail Marzuki. Yoi, Kalipasir ya? Kalipasir. Warteg. Yoi, nasi tempe ini warnanya gitu-gitu lah ya. Itulah, ada yang tempe kemarin udah keras ya. Cuma harganya kangen juga gua, mahasiswa banget. Mahasiswa banget. Yang penting asin lah, Cak, enak, Cak. Dan ya asin. Kuah sama tempe juga. Kuah sama tempe jadilah. Yang penting kenyang. Ya itu jadi bermain. Yang di Warhol tuh Culap salah satunya, Jimmy, Batman, gue, Bondan, Rebecca, ada Helen. Anjing banyak banget, orang tempatnya kecil gitu ya. Iya, tadinya kan di WC pertama. Ya. Gue, Batman, Jimmy, Anggun, Bondan, Helen berenam. Terus nambah lagi di Warhol, Rebecca, cowoknya Bondan siapa namanya? Itulah, sama Asung. 9. Tambah Asung, oke. Ya. 9 deh. Kayaknya hari ini apa kemarin tuh Anggun posting foto-fotonya tuh. Foto-foto ya? Foto-foto kemarin. Iya. Bisa dicek nanti ke yang nonton TikTok, ngecek ke Culapo ya. Akunnya Instagram Culapo buat ngecek tuh beberapa kejadian-kejadian menarik mengenai ruang sebenarnya. Ya itu akhirnya jadi banyak layer, ngerespon ruang, ngerespon suasana gitu lah. Dari kekaryanya gitu. Ya. Jadi nggak ada ruang yang diperuntukkan untuk satu ruang tertentu ya berarti ya. Itu bisa dibilang dengan bahasa sekarangnya sih, nggak tahu sih 10 tahun lalu lah ya, bahasa 10 tahun lalu tuh bilangnya konsep space. Goalnya itu gerakan Seni Rupa baru banget. Iya. Satu kampus itu jadi ruang pamer. Nah, gue terinspirasi sama itu juga. Waktu itu gue bikin namanya TPS. Ya, tahu Lica ya? Tebar Pesona Seni Rupa, karena itu pameran 5 tahun. Karena berdasarkan kejadian pemilihan presiden. Bagaimana caranya kita melihat kacamata mahasiswa melihat politik lewat pendekatan kesenian tentunya. Gitu. Cakep. Itu juga sama tuh. Semuanya tuh sampai ruangan desain, lorong, kamar mandi, lapangan bola, lapangan, wah singit,
Tapi ya itu kita akhirnya jadinya karena orang-orang itu senangnya adalah berkumpul dengan kejadian tertentu. Dalam 2 minggu itu tiap malam ada acara, Cak. Keren. Dari musik lorong main. Yoi, selalu begitu. Abis itu gua minta tolong ke anak teater untuk bikin pertunjukan kecil yang mereka keliling tuh, Ence tuh dulu tuh sama almarhum Ganyong. Keliling ke kampung-kampung, bikin pertunjukan di lapangan bulu tangkis. Wah, mau dong gua. Nanti kan belum pernah dipertunjukin di kampus kan belum. Nah, lo masuk jadwal gue ya. Gitu. Kita bikin jadwal belaga-belaga ya, Cak. Serius. Padahal mah enggak. Dokumentasi, minta anak-anak sinema. Jadi pengen ngelibatin semua anak musik. Lu bikin resital. Iya, harus begitu. Soalnya dulu zaman gue keseringannya ya musik-musikan doang tiap minggu. Walaupun tetap ada, Cak. Tetap ada. Nanti ada momen hari performance. Wih, keren. Keren. Kan gitu dulu ada di apa namanya, ada bass tapi yang statis lah ya di kampus tuh. Tiba-tiba kayak ada semen kotak gitu doang. Ini apa sih sebenarnya? Ternyata zaman dulu orang bilangnya itu bass buat patung boy dulu boy. Oh gitu. Karena di depan ruang pamer. Oke. Pokoknya performance-nya harus merespon si bass ini ya. Gitu. Anjing, gue inget banget itu TPS tuh. Ngerespon bass ini gitu. Jadi biar apa ya? Biar bukan situasional bukan, tapi apa namanya dibilang set spesifik. Karena bass ini maka kita respon ruangnya. Nah, makanya performance ini dilakukan di sini. Tuh kalau nggak salah ada 10, Cak. Makanya kenapa kampus IKJ didesain seperti itu? Yaitu untuk set spesifik itu. Lihat aja di depan PD kecil ada tangga. Karena buat pertunjukan. Terus makanya bakar-bakaran di situ. Iya, kenapa ada base yang permanen itu? Terus tangganya kenapa di depan ruang pamer gitu? Itu blueprintnya orang dulu tuh ya, desainnya ya. Tapi hari jadinya ngaco ya. Direspon sama anak-anak jadi ngaco. Jadi bagus aja diliar gitu. Jadi liar benar. Jadi berimajinasi dengan cube itu. Jadi bentuknya ya kayak base gitu, kotak tapi dari semen. Zaman dulu katanya ditaruhin patung. Jadi kalau ngeliat-liat foto ke library-nya IKJ baru kelihatan tuh. Wah, ada patungnya boy dulu boy. Oh, ini base-nya ngarang nih. Buka lagi, beda lagi, Pat. Emang ternyata buat ruang presentasinya anak-anak patung ternyata. Nah, pakai performance, dipakai buat nyanyi, di ospek juga dipakai buat nyanyi dan direspon gitu. Itu yang menarik gitu. Ya terus juga gitu kan. Kayak panggung kan depannya ya, kan. Iya, kan. benar. Apa ruang berkumpul lah ya. Berkumpul. Kayak titik kumpul. Woi, deh sekarang kan titik kumpul. Terus Cak, gua abis itu tertarik dengan bagaimana merespon ruang. Tentunya ruang itu adalah kota sebagai tempat mainnya nih. Wih, artlek banget loh. Wih, asik ya. Gue mau masuk ke situ ntar. Nah, project-project itu kan akhirnya datangnya sebenarnya dari tempat yang dinamakan satu divisi khusus namanya Art Lab akhirnya, yang setelah gue lihat-lihat balik ke belakang, salah satunya adalah Art Jakarta ya? Apa namanya? 2001 Jakarta. Jakart. Yoi, ngerespon depan mall, ngerespon tembok, ngerespon taman, apa aja gitu, direbut. Itu semua direbut menurut gue, gitu. Wah itu gue, wah gila, gue ikutan tuh Cak, 2001, gue diajakin sama siapa ya? Gue diajakin sama anak-anak, pokoknya gue pertama kali bantuin, berikutnya ada lagi 2002, baru gue ikutan, bikin tim sendiri, mural di Kuningan, gue inget tuh. Cukup intimidatif sebenarnya bangsatnya, karena ngeliat dari dokumentasi yang zaman dulu, kayak gile gambarnya kayak gini semua, gila parah, kekep lah, Jimmy, cocot gitu lah. Nah itu baru pertama kalinya gue ngelihat ruang ini ternyata harus diperebutkan. Itu ada di kepala gue, cuma gue nggak tahu ternyata itu jadi salah satu poin yang dikepengenin sama atau terjadinya ruang rupa mungkin akhirnya. Mungkin ya, gue gak ngerti nih. Ya karena kebetulan pas 2001 itu kan yang megang ruang rupa kan. Oh gitu. Megang ruang rupa. Oh pantesan dokumentasi banyak waktu itu ya. Bikin poster ya? Iya. Semuanya tuh. Mulai dari site spesifik, performance, terus public space, public art. Itu ruang rupa. Jadi kayaknya
ini nih saatnya bermain nih gitu mungkin ya. Nggak tahu udah ada tuh. Iya, main-main lah sana. Main-main nih. Ayo senimannya siapa aja nih yang diundangin gitu. Yang senior, yang baru-baru gitu. Seugeng-ugeng lagi ikut ya? Iya. Bikin poster. Dan menurut gue itu jadi kalau untuk Jakarta jadi membalikkan bukan fungsi sih. Membold dan menggaris besarkan kalau nih ruang publik sebenarnya bisa diginiin. Bisa jadi medium untuk ekspresi karya gitu. Bisa dipakai, bisa disikat. Ayo lu mau ngapain gitu. Tinggal mungkin negonya sama Pemda aja gitu. Ya. Wah, itu seru sih kalau dengar ceritanya Ruang Rupa tentang negosiasi sama Pemda. Wah, gila-gila. Gokil ya? Karena saat itu belum terbiasa Pemda sama itu. Ini apa nih gitu. Ini apa nih? Ini kalau nggak ada duitnya. Ini apa nih? Seniman bawa sepeda pakai balon-balon ya? Hah? Muter-muter. Walaupun udah itu asung ya? Asung. Walaupun gue pikir lu lupa asung. Walaupun udah secara struktural tuh udah ada izin dari gubernur gitu, tapi tetap turun ke bawah sampai ke Satpol PP ya bahkan ya waktu itu ya. Itu nggak nyampe dan menurut mereka ini apa nih ngotor-ngotorin kota nih gitu. Karena enggak izinnya udah ada. Ya. Haltenya Bing sama almarhum Bogel cuma bertahan berapa jam. Dihapus sikat malam, paginya udah blok putih lagi gitu. Wow. Padahal itu udah nego sama Pemda. Oke. Ban-bannya siapa tuh di Kuningan? Yang paling Situ Lembang kan tempat biasanya kita gambar dasar tuh. Iya. Kan itu ada gardu listrik. Ya, itu siapa yang mural ya, Cai? Subsidi tulisannya, gambar kaki gitu. Itu beberapa seniman tuh. Berapa ya? Ada gambar sepatu boot banyak, tulisannya subsidi. Wah, gokil. Itu juga lumayan. Ada yang ngira gue juga di situ. Cuma bukan, gue nggak di situ gitu. Iya, tuh gue sampai waktu tiap kesana tuh lumayan ikonik tuh, Cak. Maksudnya, ini apa ya? Terus ada tulisannya kan Jak Art kalau nggak salah. Itu ada stensilan Jak Art gitu. Di tagin semua Jak Art. Cuma itu. Dan itu menarik banget. Ya mungkin dulu seniman senior udah melakukan itu di public space. Cuma yang kolektif dengan waktu bersamaan itu belum pernah gitu. Setelah kayaknya Jakarta lah. Ya, setelah itu Biennale lah ya. Iya, setelah itu Biennale. Biennale juga udah pakai ruang lagi, udah pakai memanfaatkan ruang mulai kota. Melibatkan lebih banyak lagi ya. Iya, orang-orang di luar seni rupa. Bahkan iya. Multidisiplin ilmu. Sampai akhirnya terjadi ada proyek 100% berbeda dan merdeka lagi. Itu lebih antar kota bahkan ya. Wah, gokil sih. Tapi emang kecenderungan pada saat kita di workshop Jakarta 32 juga udah gitu tuh ya. Mahasiswa udah yang bum masuk tuh. Masuk kemana? Masuk ke situ tuh. Masuk ke ruangan itu tuh. Kalau ribet bikin ininya, bikin. Betul. Kalau nggak dapat izin tetap bikin. Sebenarnya gitu ya. Kan yang penting nyoba, boy. Karena semangatnya di situ, di ngobrolnya, saling membantainya. Iya. Mempertahankan argumen. Sebenarnya di situ mempertahankan argumen dengan karyanya. Wah, gila sih. Bahkan ada yang cocok di luar dan ada di dalam galeri itu ya, Cai. Kalau kayak gitu ya. Bahkan yang satu lagi, Cai, yang paling penting juga mungkin mengenai ruang itu adalah dokumentasinya, Cai. Karena pada saat ketika lu projectnya di luar, pada saat pamerannya di Persente contoh gitu, itu entah di galeri, di Ruru Galeri atau bahkan waktu di Galeri Nasional atau di mana-mana nih. Cik, dokumentasi aja bisa dipamerin, bangsat. Itu gue bingung tuh dulu tuh. Hah? Karyanya mana nih? Karyanya di sana. Karyanya di sana, iya. Nah, terus ini apa? Ini dokumentasinya doang. Wah, ini singit sih. Itu dokumentasi. Gue langsung ngebayangin adalah ruang. Ketika gue melihat dokumentasi, gue tuh seakan-akan gue diminta untuk mengerti ruang di sana yang terjadi karya itu berjalan dan berlangsung. Wah, gokil. Itu absurd buat gue pertama-tama, Cak. Absurd tuh dalam artian, wah gila. Bukan absurd, bukan dalam arti negatif. Absurd, anjing keren banget ya. Dokumentasinya aja bisa dipamerin. Buat sebagai bahan representatif karya itu ada di sono tuh. Ya lo lihat aja 10 tahun Ruang Rupa yang decompression. Ada Rurunet, ada Ruruzip. Ini apa nih sebenarnya kalau orang yang biasa ngelihat pameran di galeri yang normal, ngelihat itu, anjing ini apaan nih gitu. Iya. Oh, tahun sekian ternyata ada ini, kok gue nggak tahu ya gitu. Dan itu
Nah, soalnya itu lumayan pada saat ngomongin tentang arsip karya di luar dan dibawa ke dalam sebuah galeri. Pada saat gue pameran tunggal itu men-trigger, salah satu trigger gue adalah itu sebenarnya, bahwa shit, arsip tuh penting, cuma kepemilikannya siapa ya? Kan gitu. Kan gue juga punya arsip gue sendiri. Siapa yang bilang itu bukan arsip? Misal pulang ke rumah ngoprek. Wah, gila di rumah gue nih. Wah, gila gue kaya raya ternyata ya gitu. Dalam konteks visual dengan konteks praktek gitu ya. Itu lumayan wih, gila ngebakar pantat juga tuh. Bool tuh, nggak bisa duduk tuh abis itu tuh, Cak. Nggak bisa tidur tenang gua. Yoi. Muter mulu otak. Muter, wah gokil. Ada lagi dan ada lagi. Dan sekarang akhirnya punya ruang yang cukup besar dan bisa dimanfaatkan sebagaimanapun juga tentunya gitu. Bahkan mungkin buat teman-teman yang kebanjiran kali juga bisa di sini juga lah kali ya. Iya. Gitu. Tinggal ini putar sekat, tidur di sini boleh gitu, kayak gitu. Jadi sampai ke situ gitu, Cak. Pada saat seperti sekarang ini juga pola keresahannya gimana nih, Cak? Mengelihat ruang, Cak. Kayaknya sih orang Indonesia sih udah terbiasa ya sama multifungsi ruang ya. Karena ada pendopo. Karena ruangannya juga kecil ya? Iya. Keterbatasan ada pendopo, ruang. ada aula, ada apa ya, kalau di kampung tuh balai desa, kan bisa, kan multifungsi tuh. Ya. Bisa dipakai buat kawinan, bisa pakai buat sunatan, macam-macam kan. Sebenarnya secara nggak sadar di sini juga begitu ya? Iya, secara nggak sadar tuh orang Indonesia udah terbiasa sama itu. Cuma nggak sadar aja, tidak tercatat aja, tidak didokumentasikan. Oke, berarti kalau begini bagaimana? Pada saat dulu lo mencari ruang, sekarang lo menciptakan ruang untuk memberikan ruang lagi. Sepakat nggak? Sepakat. Bukan sepaket ya? Paket. Anjing Bing Harlan bikin lagu ya? Paket. Gila, gara-gara di Rukun tuh tempat lo paket mulu. Ajeng juga gitu, tiap ngilang tuh kemana? Ngambil paket ternyata kalau lagi Zoom. Di Rukun tuh ada klasmen. Jadi hari ini siapa nih paket paling banyak datang nih. Dan itu yang paling memimpin tuh kadang-kadang Gilang sama Ajeng. Dua klasmen itu ya. Gilang Ajeng. Wah, gokil. Oke. Itulah ruangan di sekarang aja di Good School aja nih. Kalau kita ngomongin tentang apa nih, ruang serbaguna, aula kita, kawinan juga pernah ya? Kawinan pernah, Cak? Siapa? Belum ya? Oh iya, Gudang Sarina yang pakai kawinan. Fanny Stoker. Yoi. Pakai buat, di sini belum nih. Sini belum. Pakai nih, pasti nanti ada nih yang pakai kawinan di sini nih. Karena kemarin pandemi aja kali ya. Ada apa lagi tahun 2020 musim kawin tuh, Cak. Bisa jadi kawin hemat. Oh benar. Kawin doang. Dikit, kadang-kadang virtual. Wah, oke. Bisa juga sebenarnya di sini kita lengkap. Nah, ngomongin aula juga macam-macam nih, Cak. Dipakai performance, dipakai pameran, dipakai acara musik, dipakai kemarin jadi bioskop. Yoi. Jadi ruang meeting. Jadi ruang pertemuan warga, bukan warga ngomongin kita loh. Iya. UMKM warga Jagakarsa aja meetingnya di sini gitu. Jadi kan memberikan ruang gitu. Nah, pada saat lo memberikan ruang nih, Cak, gitu. Pada saat lo memberikan ruang, beda pada saat lo mencari ruang. Ketika lo menciptakan ruang dan lo memberikan ruang ke tempat orang atau buat orang lain, ruang yang kayak begini tuh udah cukup buat lo. Cukup sih menurut gue. Karena di ruang itu kan menciptakan hal-hal baru ya. Ide-ide. Atau apa, gagasan-gagasan, wacana. Jadi akhirnya, bikin program ini. Iya. Oke. Yang akhirnya melahirkan sesuatu, ya mudah-mudahan berguna gitu. Ya. Dengan berguna aja, orang yang memberi ruang itu atau meminjamkan ruang itu atau ya itulah istilahnya. Itu udah secara nggak sadar dia udah seneng. Gitu. Oke. Jadi hasilnya setelah lo gue kasih ruang, terus lo berkumpul, terus lo menciptakan sesuatu, hasilnya positif dan bagus, memuaskan. Syukur-syukur berguna buat orang banyak. Ya. Itu dalam alam bawah sadar lo itu udah bahagia, siraman tuh ya. Dikasih nutrisi jiwanya. Wah, gawat loh. Karena itu kayak pertama nggak ada apa-apa, terus mencari ruang ada, terus jadi kan setelah mencari ketemu, jadi tahu kan ideal ruangnya kayak gimana nih yang dibutuhin.
terus membuat ruang itu, terus memberi kesempatan orang lain untuk menggunakan ruang itu. Wah itu. Nah, Cak, lo kan terlibat cukup banyak nih maksudnya di Ruru lah sekarang dan di Go School ekosistem gitu. Termasuk Art Lab lah ya, salah satu divisi artistik ya. Divisi artistik, divisi pengembangan, bahkan laboratorium riset. Bahkan riset dan seterusnya itu yang berhubungan dengan konteks-konteks artistik gitu di Art Lab, namanya Art Lab. Dan juga sekarang terlibat juga sebagai seseorang yang kayaknya pengambil keputusan juga di Ruru Radio, berhubungan juga dengan konteks tadi ruang. Lu menciptakan ruang yang digital juga nih, Cak, yang sedang lo kelola nih. Woi gitu. Ada ketertarikan apa, Cak, dengan radio, Cak? Gitu. Habis itu masuk ke program yang akan lo mau bikin nanti. Slow. Lanjut. Sebagai penggemar, sebagai pendengar. Ya zaman sekolah dulu dengerin radio lah, radio mainstream. Dan ya pas di ruang rupa tuh ya dikelilingi sama teman-teman yang memang penyiar radio, termasuk lo, lagi tuh siaran cabutan di OS. Oh iya benar. Kan? Terus ada Batman bekas penyiar radio. Oh iya benar juga. Ada Om Leo. Malau. Bahkan daging. Dan mereka rata-rata ya romantisme radio sama radio konvensional tuh besar banget gitu. Oke. Dan ketertarikan sama musik lebih besar lagi gitu. Makanya saat itu kan kita sering ngumpul tuh di Ruru Shop. Hampir setiap hari ganti playlist, ganti-gantian. Hari ini playlist siapa? Playlist lo. Lama-lama ada ide bikin radio aja apa. Karena saat itu gue dapat info kalau beli frekuensi itu mahal banget kan, karena frekuensi di Jakarta FM udah penuh. Mahal, miliaran gitu. Terus tiba-tiba ada yang nyeletuk, siapa Babay apa nyeletuk? Online aja. Awalnya gue inget tau nggak apaan? Wah, Cus nih mau berangkat nih ke Hong Kong. Gimana caranya orang-orang di Jakarta atau orang-orang yang di sini tuh bisa dengerin? Gue yakin di panggung sono pasti ada internet. Gitu. Nanti kita tinggal taruhin satu audionya masuk atau enggak dari FOH, keluar streaming. Gitu. Bisa, wah, bikin radio aja kayaknya ada deh. Gitu tuh kelakuannya tuh. Ada Malau lah, ada apa. Penyiarnya siapa? Wah, udah. Nih semuanya yang ada di sini. Itu malam itu langsung nyari account radio online. gratis dan dicoba ngetes 15 pendengar. Semua dengerin pendengar. Itu kita ngiklaninnya di Twitter ya. Twitternya Ruru Shop masih. Oh bener, soalnya masih namanya bukan Ruru Radio ya dulu ya? Ruru Shop Radio. Wah iya benar. Akhirnya jadi Ruru Radio. Karena terpisah ya. Akhirnya secara terpisah. Ya akhirnya ya karena sekeliling di situ teman-temannya ya ada yang suka musik, ada yang bekas penyiar, ada yang DJ, ya akhirnya memanfaatkan kalian teman-teman. Iya benar. Bikin jingle, Batman, terus siapa yang suka cuap-cuap nih? Malau, ya udah Malau berhari-hari siaran. Berhenti siaran cuma buat kamar mandi sama makan doang. Ngomong lagi. Wah, gokil. Equipment juga ngumpulin. Ya benar. Whitesus punya mixer nggak kepake, rusak dibenerin. Punya mikrofon nggak kepake, rusak dibenerin. Udah patungan sini. Nah. Jadilah si Ruru Radio itu. Nah sekarang Ruru Radio juga sebenarnya memberikan ruang juga ya Cak ya, kepada band-band baru yang kalau gue lihat. Bahkan banyak sekali teman-teman, terutama nih ya pendekatannya lebih ke musik ya tentu ya. Band-band baru mengirimkan demo-demo untuk diminta diputar di Ruru Radio. Kadang-kadang nih kalau gue dapet DM dari teman-teman yang terus-terusan ngirim, "Bang, dengerin dong nih, baru keluar single gue, album gue baru keluar nih." Biasanya langsung tuh yang kayak gitu tuh, yang gue oper duluan ibu-ibu tuh. Gilang. Ayo. Lang, siapa namanya? Udah dengerin ini belum, Lang? Yoi. Wah, sip. Mantep nih, Wan. Udah dengerin ini belum? Wih, dibales gue. Nah, itu tuh. Dialognya kayak gitu. Terlepas seputar musik baru, kebaruan,
Kadang-kadang sama Ganlik juga pernah beberapa kali lah. Cuma Iya. ya nggak berhasil dia biasanya. Diskusinya sebentar. Iya. Karena abis itu dia ngerasa bangke ini gue lagi diketawain gitu. Tapi kalau sama Gilang kagak. Bolak-balik tuh tektokannya lumayan panjang tuh. Tok 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 tok. DM-an. Kayak nggak punya WhatsApp padahal punya. DM, ntar ujung-ujungnya, wih sepatu, wah apa gitu, lompat-lompat. Iya. Nah, Ruru Radio kan nih banyak nih band-band baru ngirim apa segala macam gitu. Lu ngasih spot berapa banyak sih Cak buat band-band baru misalnya sekarang yang rilisan gitu? Wih, Dengan konteks digital ya banyak ya? banyak banget. Diputerin kan semua? Sebenarnya awalnya Kalau jelek kagak lagi jalan-jalan. Enggak, gimana nih? nggak, sebenarnya awalnya kita puterin karena akhirnya terjadi kurasi tanpa sengaja gitu. Gitu sempat gue sama Om Leo di awal-awal akhirnya berubah jadi nama Ruru Radio. Akhirnya yang konsen cuma gue berdua gitu. Yang lainnya tuh ya Udah kabur ya? iya, bantu-bantu ya, kayak lo, beberapa temen juga kabur gitu. Gue sama Om Leo sempat hampir putus asa, udahlah kita berhenti aja nih Ruru Radio gitu. Cuma akhirnya datang darah-darah segar yang membantu. Lo bantuin sini mau nggak? Mau, gue siap. Ada Gilang dan Torus gitu. Oke, ya. Bahkan Domi juga dulu pernah kan? Domi buka kamar di Bukan kamar dia. Tidurnya emang di situ. Di situ. Iya. Domi pernah bantu. Gue demen banget gue nendangin bangunin dia. Ya itu akhirnya sebenarnya gue juga, kita mungkin lagi tuh tidak memprediksikan kalau radio ini bakal kayak sekarang gitu. Karena ya udah fun aja dulu, buat nongkrong lah, buat ngumpul. Bahkan bikin acara ya Cak ya. Iya. Sampai bikin acara. Tapi yang paling agak lumayan proper tuh sebenarnya kalau gue lihat di Gudang Sarina ya sebenarnya. Mulai dari khusus situ. ruangannya tuh. Mulai dari situ. Karena pas pindah ke Gudang Sarina kita juga lagi kaya raya Ruru Radio. Wede. Setelah bikin acara beberapa Sekarang? kali, miskin lagi. Namanya juga Selalu gitu. begitu, kaya miskin. Iya. Naik turun lah gitu. Ya akhirnya Kalau kaya bikin acara. Miskin lagi. gitu. Sampai akhirnya Ruang Rupa melibatkan kita di meeting tahunan, meeting bulanan gitu. Ya. Di tanah kita. Enggak, masih di sini, Yang masih dulu daging- yang reguler. daging- oh, iya, reguler yang masih di Ruru. Ntar ikut meeting Ruru Shop Radio, anjing udah mulai ikut meeting nih reguler. berarti mau nggak mau harus ngomongin program dong. Karena ada hubungannya sama jadi gini. Ruru Shop itu adalah bagian daripada media ya. Iya, media. Iya. Divisinya Ruang Rupa. Divisi Ruang Rupa Media yang hubungannya sama eksternal. Terlepas dari sosial media. Bener nggak? Facebook lah dulu ya. Sebelum ada Instagram lah tuh ya. Karena mungkin tanpa sepengetahuan kita juga, teman-teman di Ruang Rupa secara struktural juga mikirin medium baru untuk menyiarkan atau menginfokan atau sharing lah sekarang istilahnya apa yang Ruang Rupa punya gitu. Jadi pas kita bikin radio saat itu mungkin ini nih Tepat ya. banget. Nah ini nih kita memang pengen bikin, ternyata gitu. Udah bikin. Dari ngobrol-ngobrol ya. Siapa coba radio yang ngundangin seniman-seniman ngawur suruh ngomong? Iya. Ada yang ngomong sama dirinya sendiri. Gila, yang dengerin orang yang di dalam. Siarannya radio di luar, yang ngedengerin orangnya di dalam. Iya. Kayak DJ-nya Ramayana, udah kayak gitu aja. Cus gitu. Ngomong lawak-lawak, yang dengerin di depan gitu, ketawa-ketawa gitu. Padahal sih Itu kita apa siarin. namanya? Harga kaos udah lagi diskon ya gitu ya. Yang penting itu aja dulu dilepas kan, akhirnya kan jadi terbiasa kan, terbiasa. jadi ada media baru. Jangan-jangan banyak banget tuh Cak ya, penyiar-penyiar yang tadinya bukan penyiar jadi penyiar juga akhirnya. Jadi buat tempat belajar ngoceh tuh sebenarnya di situ tuh. Dan yang paling gue sedikit agak kaget karena ternyata di radio konvensional tuh ada skrip kan. Ini lo ntar bacain ini gitu. Oh ya udah bacain aja gitu. Makanya announcer gitu. Kalau di kita kan nggak ada skrip. Nggak ada. Dan gue taunya Pada saat ada iklan pernah kan Cak? ada, pernah. Tapi ada skrip jadinya. Adlibs akhirnya. Iya, adlibs. Dan tiba-tiba ada daging lah gitu. Gue mau siaran dong situ. Ya udah siaran. Bisa ngomong apa aja kan, bebas kan. 3 menit nggak tahan dia. Karena dia udah terbiasa sama skrip gitu. Kalah sama Gilang Gomblo yang ngomongnya macem-macem, nyambung terus. Lebih kalah lagi sama Malau berarti ya? Lebih kalah lagi sama Malau. Gila, seharian. Selamat siang my friend. Apa kabar?
ngopi dulu nih pagi-pagi. Wah gokil, lagi hujan lagi di depan, gue inget banget tuh malah tuh. Siaran nasi uduk dulu. Iya, yang bikin kopinya Jarot. Oh, Jarot. Wah gokil, seruput dulu. Wih, oke. Kayaknya waktu itu Ruru Shop tuh jadi ruang yang masif deh. Soalnya banyak melahirkan beberapa komunitas-komunitas, kolektif-kolektif kecil. Ya salah satunya radio, gambar slow gitu kan. Oh, gambar slow juga akhirnya karena di situ ada musik apa segala macam, iya. jadi ruangnya pakai Ruru Shop ya. Ruru Shop. Iya, Ruru Shop sama teras depan. Teras depan, benar. Gitu. Galau, gambar Galau, slow. iya. Gambar bersama Malau. Yeah. Jarot enggak? Kagak. Tapi Cak, terus ngomongin ruang lagi, kira-kira sekarang ini lo udah ngerasa ruangannya udah cukup ya untuk lo kalau dibilang menjawab keresahan-keresahan lo gitu. Asik. Kalau dibilang cukup sih nggak selalu cukup ya. Pasti harus selalu kekurangan ya. Selalu kekurangan, harus selalu berpikir kekurangan. Jadi men-trigger untuk berpikir gitu. Wah, gawat. Sedap ya? Sedap. Dan Cak, udah apa, Tri? Ya itu, karena balik lagi ke menciptakan ruang dan memberikan kesempatan ruang itu untuk teman-teman yang lain itu oke banget gitu. Gawat. Mulia lo, Cak, orangnya. Mulia. Hotel. Bukan, mulia tulisannya gitu di belakang. Di belakang truk. Samuel ya. Samuel ya. Ca, thank you Ca ya. Oke. Ngomongin ruang sama Ica, terima kasih buat teman-teman juga buat apa ini sponsor ya, Pokicon dan SMA TeleGR dan Enda. Wih, itu nggak pernah disebut tuh. Doi ada di belakang kamera ini. Dan juga buat teman-teman yang kenal dengan Hauritsa, ini mungkin ngoceh paling panjangnya dia. Sebelumnya dia nggak pernah ngomong soalnya. Ya. Pernah. Jadi kalau mau lihat di sini aja ngocehnya. Ya, gitu ya. Silakan juga ngelihat di @haurits di akun Instagramnya, tulisan-tulisan ngeheknya dia, quotes-quotes ngepetnya dia untuk bisa dicek nanti. Oke, thank you, sampai jumpa lagi di TikTok berikutnya. Cak, thank you Cak. Yoi. Jos.